Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Asyukurillah. Wala hawla wala quwata illa billahi wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Humairah selaku pembina dan pengasuh Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran dan Bahasa Arab Pondok Pesantren Jabal Uhud yang terletak di lereng Bukit Tiban Kampung, Tiban Lama, Tiban Batam, Kepri, Kepulauan Riau. Alhamdulillah, pondok pesantren ini sudah berjalan hampir 3 tahun dan sudah ada ratusan santri yang sedang menghafal Al-Quran dan juga menguasai bahasa Arab dan membaca kitab. Dan mengingat keterbatasan gedung yang kami miliki karena banyaknya peminat santri-santri dari luar, bukan hanya dari Batam tapi juga dari Tanjung Pinang, bahkan dari luar Batam, Sumatera, Jawa, yang mereka berminat untuk datang ke tempat ini, belajar di tempat ini. Akhirnya gedung yang kami miliki tidak mencukupi dan memadai, maka insya Allah kami sedang membangun gedung pesantren yang kapasitasnya bisa mencapai ribuan, sekitar 2-3 lantai. Tetapi bagaimanapun kalau bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kaum muslimin yang ikut berpartisipasi membangun pondok pesantren Tahfidz Al-Quran di tempat kami, tentu kami bukanlah siapa-siapa dan kami juga tidak bisa apa-apa, semua karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kami mengetuk hati-hati kaum muslimin untuk ikut menyumbangkan sebagian hartanya membantu pembangunan pondok pesantren bahasa Arab dan tahfidz Al-Quran untuk mencetak para generasi Al-Quran di masa yang akan datang. Nabi SAW bersabda, "Ma naqasa min malis sadaqah, ma naqasa min malis sadaqah." Tidak mungkin berkurang harta yang disedekahkan, tidak mungkin berkurang harta yang disedekahkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allahu azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita bisa duduk di majelis ilmu walaupun lewat media Jabal Uhud, dan kita masih melanjutkan kajian kita mengkisahkan tentang khairun nasi ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr Siddiq radhiyallahu an. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an setelah hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam terlibat dalam seluruh peperangan Rasulullah. Di antaranya perang Badar. Bahkan dalam perang ini Abu Bakar sangat besar perannya. Salah satunya menemani Nabi SAW berdoa di malam hari yang esoknya akan terjadi perang, beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika betul-betul terjadi peperangan dan Allah menangkan perang Badar, kemudian kaum muslimin berhasil mendapatkan tawanan, maka yang pertama kali dimintai musyawarah oleh Nabi SAW tentang masalah tawanan adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bahkan dalam perang Uhud, Abu Bakar adalah satu di antara sekian para sahabat yang sedikit yang membentengi Nabi SAW ketika diisukan Rasul dibunuh oleh Ibnu Qami'ah. Dan Nabi SAW terluka parah. Bahkan
Nabi SAW selalu memilih Abu Bakar untuk menjadi pemimpin perang. Karena Nabi SAW tidak pernah berpisah dengan Abu Bakar kecuali karena dua perkara, perang atau haji. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pernah memimpin perang Hawazin dan Allah menangkan. Kemudian juga pernah memimpin perang Bani Pajarah dan Allah menangkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahkan ketika perjanjian Hudaybiyah, orang-orang musyrik itu mengutus Urwah untuk mengadakan perjanjian bersama Nabi SAW. Lah ketika itu kita tahu bahwa Nabi SAW menyetujui perjanjian itu, walaupun di balik perjanjian itu merugikan kaum muslimin secara teks dan isinya. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu an datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah anda ini utusan Allah?" Kata Rasul, "Iya." "Bukankah anda alal haq, di atas kebenaran?" Kata Rasul, "Iya." "Bukankah kita orang-orang muslim?" Kata Rasul, "Iya." "Bukankah mereka orang-orang musyrik?" Kata Rasul, "Iya." "Lalu kenapa kita menghinakan diri di hadapan mereka?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Tidaklah aku bersikap wahai Umar kecuali karena perintah Allah." Umar tidak puas. Datang dia kepada Abu Bakar. Abu Bakar ini tidak mendengar percakapan Rasul dan Umar. Kemudian Umar bertanya kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakrin, alasna alal haq? Bukankah kita di atas kebenaran?" Kata Abu Bakar, "Bala, ya." "Bukankah dia adalah Rasulullah?" Kata Abu Bakar, "Ya." "Bukankah kita adalah kaum muslimin?" Kata Abu Bakar, "Ya." "Bukankah mereka orang-orang musyrik?" Kata Abu Bakar, "Ya." Lalu kenapa Nabi SAW sampai menghinakan diri dalam perjanjian ini? Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Umar, tidaklah Nabi SAW bersikap kecuali karena perintah wahyu." Lihat, sama saja jawabannya. Apa yang dikatakan Rasulullah, itu pula yang dikatakan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Karena memang dari sekian khatib yang paling fasih dari khatib-khatib Nabi SAW adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dalam perang Tabuk kita tahu masyhur kisah Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya. Bahkan dalam perang ini Abu Bakarlah yang memegang bendera terbesar, dan Allah menangkan di perang Tabuk. Bahkan ketika Fathu Mekah, maka Nabi SAW ketika itu memberikan percontohan kepada orang-orang musyrik tentang kemuliaan. Ketika Nabi SAW memerintahkan kepada Bilal, "Ya Bilal, is'ad ilal Ka'bah." "Wahai Bilal, naik kau ke atas Ka'bah." Kata Bilal, "Ya Rasulullah, Ka'bah tinggi, aku ini rendah, tidak mungkin aku naik ke atas Ka'bah." Maka Nabi SAW memerintahkan, "Ya Abu Bakar, wa ya Umar, wahai Abu Bakar dan Umar, jongkoklah kalian." Akhirnya kemudian Abu Bakar dan Umar pun jongkok, dan Bilal kemudian menaiki bahu Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian naik di atas Ka'bah, dan itu disaksikan manusia. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sampai pada waktunya setelah kaum muslimin berhasil membebaskan kota Makkah kemudian pulang ke Madinah, maka Nabi SAW ingin melaksanakan haji. Namun sebelum terjadi Hajjatul Wada', Nabi SAW ingin tahun ini, tahun 9 Hijriah, Abu Bakar berangkat duluan untuk melaksanakan haji dan ditunjuk menjadi amir haji. Maka dialah amir haji yang pertama kali ditunjuk Nabi SAW. Kenapa demikian? Karena Rasul tidak mau tawaf di Ka'bah itu bercampur dengan orang musyrik dalam kondisi telanjang dan masih menggunakan budaya jahiliyah. Rasul tidak mau. Makanya kemudian Nabi SAW merintahkan Abu Bakar untuk berangkat duluan, mengumumkan kepada manusia
bahwa tidak boleh seseorang itu yang musyrik tawaf di Ka'bah, tidak boleh seorang telanjang tawaf di Ka'bah, dan mereka diberikan waktu 4 bulan. Berangkat Abu Bakar bersama rombongan haji. Kemudian Nabi SAW merintahkan Ali radhiyallahu anhu untuk menyusul Abu Bakar. Setelah berjumpa kemudian Abu Bakar bertanya, apakah engkau amir ataukah makmur? Maka Ali mengatakan, saya makmur bukan amir. Maka kemudian Abu Bakar pun haji bersama rombongan dan Ali radhiyallahu an. Disitulah Ali radhiyallahu an, karena ketika itu turun surah Bara'ah, surah Taubah. Maka Ali radhiyallahu an diperintahkan Rasulullah untuk mengumumkan di hadapan manusia tentang 4 perkara. Tentang 4 perkara. Di antaranya adalah la yadkhulul jannah illa mu'min. Tidak ada yang masuk surga kecuali seorang mukmin. Wa la yatufu bil baiti uryan. Tidak boleh ada yang tawaf telanjang. Wa man kana bainahu wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahdun fa ahduhu ila muddatin. Siapa yang punya perjanjian antara dia dengan Rasulullah, maka batas waktunya hanya 4 bulan saja. Wala yahujju hadzal am musyrik. Tidak boleh ada yang haji tahun ini dan dia seorang musyrik. Maka diumumkan kepada seluruh bangsa Arab 4 perkara ini. Maka betul-betul ketika Hajjatul Wada, Nabi SAW berangkat dengan seluruh kaum muslimin dari berbagai macam penjuru. Betul-betul di Ka'bah tidak ada orang musyrik, tidak ada orang telanjang, dan yang bertawaf hanyalah orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah Abu Bakar perannya menjadi amir pertama dalam haji. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, kita tahu dalam kehilafahan Abu Bakar ini tidak lama. Sepeninggal Nabi SAW, Abu Bakar hanya berkuasa 2 tahun sedikit saja. Lah, Abu Bakar ini disibukkan dengan perang saja. Perang melawan orang murtad, perang melawan orang-orang yang menahan zakat, perang melawan orang-orang yang mengaku nabi palsu, begitu sampai wafatnya. Belum lagi mengutus utusan untuk membebaskan Syam dan Irak, ya. Jadi kehidupan Abu Bakar menjadi khalifah itu hanya perang dan perang saja. Sampai suatu ketika dikisahkan bahwa Abu Bakar ini ikhwatu fillah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebab wafatnya terjadi silang pendapat. Ada yang mengatakan bahwa sebab wafatnya karena diracun. Jadi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an itu diracun, dan racun itu hanya bisa bertahan 1 tahun. Dan ketika itu yang diracun 2 orang, dia dan seorang tabib yang sangat masyhur, yang sangat terkenal, ya, Al-Haris ibn Kiddah, yang ketika diberikan hadiah oleh orang Yahudi, dia merasakan bahwa ini makanan ada racunnya nih. Kata Al-Haris kepada Abu Bakar, racun ini sangat dahsyat, mungkin kita hanya bertahan 1 tahun untuk hidup. Subhanallah, apa yang dikatakan Al-Harith ini benar, karena dia seorang tabib, masalahnya seorang dokter, jadi tahu kapasitas racun itu. Maka ketika 1 tahun lewat dari peristiwa diracunnya Abu Bakar dan juga seorang dokter tadi, maka Abu Bakar merasakan racun itu menjalar di badannya, dan dari situlah dia sakit selama 15 hari. Dengan sebab itulah Abu Bakar meninggal. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa meninggalnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu karena mandi di tengah malam. Ketika dia hendak qiyamul lail, kemudian mandi di tengah malam yang sangat-sangat ekstrim dinginnya, akhirnya dia merasakan demam dengan sebab mandi itu. Kemudian 15 hari dia sakit, dan itulah sebab meninggalnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi yang ingin saya kisahkan adalah sebelum Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu meninggal dunia, maka dia berwasiat kepada kaum muslimin untuk menjadikan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an pengganti dirinya. Maka ketika itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mendatangi para pembesar Ansar. Bagaimana kalau seandainya sebagai penggantiku adalah Umar ibn al-Khattab? Dan sebagian besar sepakat, karena Abu Bakar takut kalau sepeninggalnya terjadi perpecahan hebat, maka dia memilih orang yang bisa mengatasi itu. Maka
dipilihlah Umar bin Khattab radhiyallahu an, kemudian ditulis sebuah wasiat yang ditulis oleh tangan Utsman bin Affan radhiyallahu an. Maka ketika betul-betul Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an sudah parah sakitnya, maka Utsman membacakan wasiat itu di hadapan kaum muslimin. Di hadapan kaum muslimin bacakan, di mana dalam wasiat itu tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha penyayang lagi maha pengasih. Kemudian ini wasiat daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, panjang sekali sampai kepada aku wasiatkan sebagai penggantiku adalah Umar ibnil Khattab radhiyallahu an. Ketika Umar mendengar wasiat itu dibacakan Utsman, datang dia kepada Abu Bakar, lagi sakit itu, ya. Tiba-tiba marah-marah dan mengatakan, ya Abu Bakrin, tidakkah kau pilih orang lain, kenapa kau pilih diriku? Maka Abu Bakar mengatakan, jika engkau memintanya wahai Umar, aku tidak akan memilihmu. Jika engkau memintanya, aku tidak akan memilihmu. Maka kemudian Abu Bakar mengancam, kalau dia tidak mau, maka akan ditegakkan pedang kepada Umar. Akhirnya Umar pun tunduk dan siap menjadi khalifah setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Kata Abu Bakar Siddiq kepada Umar, dan ini wasiat terakhir Abu Bakar kepada Umar, inni usika biwasiyatin, inni usika biwasiyatin, aku wasiatkan kepadamu wahai Umar dengan satu wasiat. In anta qabilta anni, jika engkau menerima wasiatku, dengarkan. Inna lillahi azza wa jal haqqan bil laili la yaqbaluhu bin nahar, wa inna lillahi haqqan bin nahar la yaqbaluhu bil lail. Wahai Umar, sesungguhnya Allah punya hak, dan hak Allah ada yang di siang hari, ada yang di malam hari. Ada hak Allah di malam hari tidak diterima di siang hari, ada hak Allah di siang hari tidak diterima di malam hari. Wa innahu la yaqbalu nafilata hatta tu'addil fariidhah, dan seseorang tidak mungkin diterima sunnahnya sampai dia melaksanakan kewajibannya. Sampai kepada perkataan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mengingatkan kepada Umar bin Khattab persoalan timbangan pada hari kiamat. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, faman thaqulat mawazinuhu fil akhirati bittibaihimul haqqa fid dunya. Ingat Umar, beratnya timbangan pada hari kiamat kelak itu karena kau selama di dunia mengikuti kebenaran. Wa inna ma khaffat mawazinu man khaffat mawazinuhu fil akhirati bittibaihimul batil. Tapi ketika timbanganmu ringan di akhirat, itu disebabkan kau mengikuti kebatilan di dunia. Maka luruslah wahai Umar, maka luruslah wahai Umar. Aku wasiatkan kepadamu wahai Umar, tegakkan kebenaran. Maka Abu Bakar kemudian menasihati panjang lebar kepada Umar bin Khattab, sampai akhirnya Umar pun paham. Kemudian Abu Bakar Siddiq memanggil putri-putrinya, salah satunya Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu Aisyah sempat mengeluarkan kata-kata yang kurang baik. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika itu mengatakan, jangan mengatakan seperti itu hai putriku, tapi katakanlah wajaat sakratul mauti bil haq dzalika ma kunta minhu tahid. Telah datang sakaratul maut dengan kebenaran, itulah yang membuat lari manusia. Maka Abu Bakar ketika itu bertanya soal hari di mana Rasul meninggal. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, fi ayyi yaumin mata Rasulullah, wahai Aisyah, hari apa Rasulullah SAW meninggal dunia? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, fi yaumil itsnain, Rasul meninggal pada hari Senin. Qala, maka Abu Bakar mengatakan, inni la arju fima baini wa bainal laili fa fima kaffan, inni la arju fima baini wa bainal laili fa fima kaffantumu. Qalat fi salasati athwabi bidin suhuliyatin yamaniyatin laisa fiha qamisun wala imamatun. Faqala Abu Bakrin ungduri thawbi hadha fihi rada'un za'faran ila akhir.
Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, kalau seandainya malam ini Allah Subhanahu wa taala mencabut, maka tentu ini lebih baik, karena itu malam Senin masalahnya. Dia ingin seperti meninggalnya Rasul di hari Senin. Kemudian dia mengatakan lagi kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang kain kafan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah menjelaskan kain kafannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Abu Bakar pun ingin seperti itu. Sampai menjelang wafatnya, harinya ingin seperti Rasulullah, di hari matinya Rasul hari Senin, dan cara pengkafanannya, helaiannya ingin persis seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika betul-betul Abu Bakar meninggal dunia, Abu Bakar pun kemudian dikuburkan persis di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, teman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk Islam, teman Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah masuk Islam, teman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah, teman Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah hijrah, teman Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam jihad, dan teman Nabi sallallahu alaihi wasallam saat wafatnya, persis dikubur di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah kisah singkat dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu, dan ini bagian akhir. Insyaallah kita akan berkisah kisah khulafa yang lainnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.